Seorang pria bernama Dorian sedang berusaha mengambil kembali putrinya dari tangan monster bertubuh besar Mulgarat. Sang putri berlari ke arah Dorian. Mendadak dokter spesialis kejiwaan ini sadar bahwa gadis yang dipeluknya ini bukanlah putrinya. Gadis remaja itu telah dipengaruhi atau dikendalikan oleh Mulgarat, dijadikan anak sekaligus asisten monster tersebut. Momen pertemuan ini hanyalah jebakan. Dorian dilahap oleh monster troll, lalu Mulgarat merubah wujudnya menjadi Dorian. Helen Grace bersama 3 orang anaknya, Jared, Simon, dan Mallory Grace, sedang melakukan perjalanan untuk pindah tempat tinggal. Dari New York, pindah ke Spiderwick Estate di New England. Mereka semua sangat antusias. Sebagai informasi, rumah yang akan dihuni sesaat lagi adalah warisan milik buyut mereka. Singkat cerita, begitu sampai di rumah, mereka langsung berkeliling dan merapikan tempat tersebut agar nyaman ditempati. Menurut kabar, lokasi yang keluarga Helen huni saat ini tersimpan banyak misteri klinik, termasuk dalam rumah mereka. Sosok yang tahu banyak hal soal misteri tersebut adalah Lucinda Grace, masih keluarga Helen. Malam harinya, Jared mendengar suara aneh dari dalam rumah. Ketika ditelusuri, remaja tersebut melihat gambar wajah monster Mulgarat. Calliope baru saja pulang ke rumah dan Mulgaratlah yang membukakan pintu. Tak lama kemudian, salah seorang tetangga mereka datang berkunjung, tapi tidak dibukakan pintu karena Mulgarat sedang lapar dan mau menyantap makan malam. Berhubung Mulgarat belum mendapatkan menu daging manusia, kucing peliharaannya pun dijadikan pengganjal lapar. Jared dan Simon pergi ke kota untuk menempelkan selebaran tikus peliharaan mereka yang hilang. Secara kebetulan, mereka membahas soal Bibi Lucinda. Diketahui Bibi Lucinda mengalami gangguan jiwa ringan. Apakah sang Bibi bisa menceritakan semua misteri yang ada di Spiderwick Estate? Ngomong-ngomong soal Lucinda, Helen yang sedang membersihkan rumah tidak sengaja melihat pohon buah mensionil, sejenis apel. Tiba-tiba Helen mendapatkan penglihatan pada masa lalu ketika Lucinda masih kecil. Menurut ibunda Lucinda, teh yang mengandung buah mensionil bisa mengantisipasi kekuatan ogre atau monster jahat. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari salah seorang tetangga Helen, Tanner. Pria tersebut hanya datang berkunjung untuk berkenalan sambil memberikan hadiah kecil berupa makanan. Setelah ngobrol singkat, Tanner pun langsung pulang. Helen ditemani Jared pergi ke rumah sakit jiwa membesuk Lucinda. Ya, Lucinda sedari lama memang sudah dirawat di sini karena penyakit yang dideritanya. Ketika Helen sedang menceritakan kisah hidup keluarganya, mendadak penyakit Lucinda kumat, dia ngamuk dan mengusir Helen. Cepat tinggalkan Spiderwick, tempat ini berbahaya karena dipenuhi monster dan peri, tegas Lucinda. Mulgarat dan putrinya sedang mengunjungi toko perhiasan dan barang antik. Di sana terdapat sebuah telur kuno. Mulgarat dan putrinya penasaran dengan isi benda tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Calliope langsung melahap telur tersebut lalu mengeluarkan isinya. Benda apa itu? Tanya si penjaga toko. Ini adalah misteri, balas Mulgarat. Malam harinya, Helen dan ketiga anaknya hendak menyantap menu dinner di meja makan. Tiba-tiba terdengar suara aneh di balik tembok rumah mereka. Helen sudah tidak sabar dan penasaran apa isi di balik tembok tersebut. Ketika dihancurkan, terdapat banyak sekali perangkap tikus di dalamnya. Jared yang masih penasaran mencoba masuk ke dalam, namun dilarang oleh Simon karena menurutnya itu berbahaya. Jared sedang menghadiri Firefly Festival. Dia melihat ada seekor kunang-kunang terbang, lalu ditangkap dan disimpan di dalam toples kaca. Entah mengapa, setelah itu langkah kaki membawanya ke ruangan di balik tembok yang dihancurkan sebelumnya. Jared masuk dan melihat benda-benda yang ada di dalam ruangan tersebut. Salah satunya adalah foto Arthur Spiderwick, kakek buyut Jared yang merupakan pemilik rumah ini. Jared melihat ke sebuah cermin dan ada tulisan, "Watch your back." Jared berlari keluar, dia menceritakan semua yang dilihatnya kepada Helen. Helen sendiri tidak percaya, dia menganggap Jared berhalusinasi sama seperti Lucinda. Jika Jared seperti ini terus, Helen harus membawa putranya ke rumah sakit tempat Lucinda dirawat.
Mulgarat meneteskan darah ke isi telur yang dilahap oleh Calliope sebelumnya. Salah seorang tetangga mereka menyaksikan aksi tersebut. Tiba-tiba Helen dan Jared yang datang mengunjungi Mulgarat, tujuannya untuk memeriksakan kondisi kesehatan mental Jared yang dianggap mulai kurang waras sebelum dimasukkan ke rumah sakit. Hi, Dr. Brower. Jared dipersilahkan masuk dan duduk di ruang konsultasi. Tanpa banyak basa-basi, Jared langsung menunjukkan gambar rupa asli Mulgarat dan menanyakan kepada pria tersebut, "Apakah kau percaya dengan peri?" Belum sempat dijawab, jam berdentang, Calliope masuk, muncul penampakan Lucinda dan Helen juga ikut masuk ke ruangan sambil mengabarkan Lucinda hilang dari rumah sakit. Setelah itu, Helen mengajak Mulgarat ke rumahnya, lalu mereka semua membongkar isi rumah dan kebetulan menemukan rekaman video Arthur. Rasa penasaran semakin menggelitik Jared. Dia menanyakan kepada Calliope tentang sosok Arthur dan sejumlah misteri yang tersimpan di Spiderwick. Hingga saat ini, belum ada jawaban jelas perihal tersebut. Malam ini semua warga berkumpul di jalanan perumahan. Helen meminta bantuan kepada para tetangganya untuk mencari keberadaan Lucinda. Sementara itu, para remaja sedang menyiapkan perangkap peri di rumah Helen. Lucinda diketahui sedang berada di supermarket. Salah seorang pegawai menghampirinya dan menanyakan, "Kamu membeli apa, Nyonya?" Berhubung Lucinda wanita yang sedang dalam tanda kutip sakit, tentu saja permintaannya tidak jelas. Kemudian si pegawai memeriksa wajah Lucinda dan langsung memberi hormat kepada wanita tersebut. Lalu mereka berdua masuk ke dalam dimensi lain. Patut diduga semua penghuni Spiderwick adalah siluman monster yang menjelma jadi manusia. Intip sejenak situasi di rumah Helen, tiba-tiba saja gambar wajah asli Mulgarat terbakar, tidak diketahui siapa pelakunya. Ketika Helen menerima panggilan telepon dari mantan suaminya, Richard, Mulgarat hendak menyantap ibu 3 anak tersebut. Beruntung Helen cepat menoleh ke belakang. Mulgarat pura-pura mengabarkan informasi terbaru tentang keberadaan Lucinda, kemudian mereka pun bergegas ke sana. Dua kejadian aneh terjadi di rumah Helen. Ketika Mallory sedang berlatih anggar, sekejap dia melamun dan mendapati rambutnya terikat di pegangan tangan. Lalu kejadian aneh lainnya, Simon menemukan bangkai anak tikus dari dalam kulkas. Sepertinya ini adalah tikus yang tempo hari mereka cari. Siapa pelakunya masih belum diketahui. Simon langsung menguburkan tikus tersebut di halaman sekitar rumah, ditemani Calliope. Jared memeriksa kamera pengawas. Awalnya dia berhasil menemukan pelaku kejadian aneh di rumah. Namun setelah Jared memanggil Simon serta Calliope, rekaman kamera pengawas menunjukkan wajahnya lah yang ada di dalam tangkapan layar tersebut. Sekarang mereka semua merasa kalau Jared adalah sosok yang aneh. Simon mendatangi Jared dan menanyakan apa yang sebenarnya dirasakan oleh saudara kembarnya tersebut. Mendadak Jared dapat ilham. Dia tahu kalau di balik rak buku kamarnya tersimpan ruangan rahasia. Pas dibuka, memang benar ada ruangan rahasia di sana dan Lucinda sudah menunggu di dalam. Lucinda langsung menodongkan senjata tajam ke cucunya tersebut untuk memastikan mereka bukan monster. Perlu diketahui, para monster yang hidup di Spiderwick takut dengan benda berbahan besi ataupun logam. Setelah semuanya dipastikan aman, Lucinda mengingatkan kepada cucunya tentang bahaya Mulgarat. Monster mengerikan tersebut bisa dibilang rajanya para monster. Selain memberikan wejangan, Lucinda juga mewariskan sebuah benda mirip cincin. Menurut Lucinda, dengan benda tersebut, Jared bisa menyelamatkan semua warga di kota dari cengkraman monster jahat. Panjang umur, baru saja Mulgarat dibicarakan, dia datang bersama Helen untuk menjemput Lucinda. Menurut keterangan, Lucinda akan dibawa kembali ke rumah sakit. Tanpa perlawanan, Lucinda ikut dengan Mulgarat. Selang beberapa jam kemudian, pagi pun tiba. Lucinda akhirnya tahu kalau yang menjemputnya adalah monster Mulgarat yang menjelma jadi Dr. Dorian. Kecurigaan pun bertambah ketika Lucinda mengetahui kalau dirinya dibawa ke dalam hutan. Ternyata di tempat inilah ajal datang menjemput Lucinda.
Pendek kisah, kabar kematian Lucinda pun tersiar dan Helen selaku keluarga menggelar upacara pemakaman. Putra kembar Helen terlambat hadir, mereka berlari kencang ke area kuburan. Helen melihat hidung putranya berdarah. Begitu dikonfirmasi apa penyebabnya, Jared mengaku dapat serangan dari makhluk sejenis peri yang mirip dengan tikus, Timbertake. Menurut informasi yang pernah disampaikan Lucinda, Timbertake bisa membantu keluarga mereka untuk mengalahkan Mulgarat. Selain itu, saat ini Mulgarat sedang mengincar buku panduan lapangan Spiderwick karya Arthur Grace. Kembali ke area pemakaman, lagu favorit Lucinda pun dimainkan sebagai penghormatan terakhir. Malam harinya, semua rahasia Mulgarat akhirnya diketahui. Rupanya monster jahat ini menyuruh Calliope menjelma menjadi Lucinda agar semua warga percaya kalau wanita tua tersebut telah mati dan ada jasadnya. Sebagai informasi, kekuatan spesial Mulgarat adalah bisa merubah bentuk menjadi siapapun yang dikehendaki. Begitu juga dengan Calliope. Simon duduk sendiri di sudut pertokoan kota. Dia sedang menunggu Jared. Dari kejauhan dia melihat Calliope. Jika dilihat dari bahasa tubuh mereka, sepertinya Simon dan Calliope saling suka. Sementara Mallory sedang mendatangi tempat latihan Anggar. Lalu ada Mulgarat yang pergi ke rumah Helen, dan Jared muncul di tempat Simon menunggu sebelumnya. Pasti terbesit pertanyaan di benak kita semua, apa yang tersimpan di balik pintu kecil berwarna hijau itu? Kebetulan Jared punya teman baru yang bernama Emiko dan Hatcher. Jared penasaran sekali dengan apa yang tersimpan di balik pintu kecil tersebut. Dia coba menghancurkannya. Lalu tak lama berselang, Calliope dan Simon kembali. Calliope membaca simbol yang ada di pintu tersebut dan menerjemahkannya. Ternyata simbol tersebut adalah akor nada. Ketika dicoba mainkan, nada-nada tersebut adalah lantunan lagu favorit Lucinda. Sontak, pintu kecil itu pun terbuka dan ditemukan selembar kertas. This is so stupid. Oh no, no, no! I've got all my life to live. I've got all my life. Hey, hey! Isi kertas tersebut seperti sebuah peta rahasia. Para remaja ini coba membaca peta tersebut hingga membawa mereka ke area danau. Benda warisan Lucinda digunakan sebagai teropong dan hasilnya terlihat kuda unicorn persis seperti gambar dalam dongeng. Kuda-kuda tersebut tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan benda warisan Lucinda. Mallory pulang ke rumah dan menunjukkan potongan rambut barunya kepada Helen. Sekedar mengingatkan, beberapa hari yang lalu rambut remaja tersebut tersangkut pegangan tangga dan rusak. Tak lama kemudian, Simon dan Jared pulang. Mereka sangat antusias menunjukkan peta yang baru saja ditemukan. Adik Lucinda, Melvina, kebetulan juga ada di rumah. Dia kesal melihat keponakan-keponakannya tersebut sudah mulai menyukai hal mistis, sama seperti Lucinda. Kertas peta yang baru ditemukan langsung dirobek. Baru beberapa jam berlalu, Simon berteriak keras memanggil Helen. Tangan Jared terluka dan tidak diketahui persis apa penyebabnya. Keluarga Grace ini langsung pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Jared. Begitu sampai di rumah sakit, tidak sengaja Simon melihat Calliope. Mereka berdua sempat mengobrol singkat. Begitu Simon meninggalkan Calliope, hal mengerikan pun terjadi. Hanya lewat tatapan mata, Calliope seolah mencabut nyawa salah seorang pasien yang sedang menunggu masuk ke ruang medis. Help! Help me, please, I need a doctor. Now you've done me wrong. I grew so long and so you're back. Di ruang rawat inap, Jared didatangi oleh Mulgarat. Monster jahat ini merasa sangat senang ketika Jared menyerahkan peta yang diambil dari pintu kecil berwarna hijau dan sudah dirangkai kembali setelah dirobek Melvina. Baru diketahui ternyata peta tersebut adalah lembaran panduan lapangan Spiderwick yang selama ini dicari oleh Mulgarat. Saking bahagianya, Mulgarat menyantap kue milik Simon. Kue tersebut mengandung bahan yang kontradiksi dengan para monster. Akibatnya, wujud asli Mulgarat pun tampak. Dan Jared sepertinya tidak begitu terkejut melihat penampakan tersebut.
Timberlake sedang berlari ke sana kemari lalu langsung ditangkap oleh Simon. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah bagaimana cara mengalahkan Mulgarat. Simpan dulu jawaban tersebut dan mari lihat aksi Mulgarat di ruang kerjanya yang sedang sibuk mengurus dokumen pasien. Unik, saking laparnya, Mulgarat terpaksa menyantap daun-daunan. Monster tersebut baru berhenti mengunyah ketika salah seorang tetangganya datang dan membutuhkan jasa Mulgarat. Jared memergoki Simon sedang memetik buah-buahan untuk makanan Timberlake. Menurut Jared, Simon tidak perlu terlalu baik terhadap Timberlake karena peri tikus tersebut sudah membuat banyak musibah terhadapnya, mulai dari tangan patah, rambut Mallory tersangkut, dan lain sebagainya. Tapi sekarang, apa boleh buat, hanya Timberlake yang tahu cara mengalahkan Mulgarat. Tak lama berselang, Jared dan Simon beserta dua orang temannya menemui Timberlake. Mereka berdialog, membahas tentang misteri yang terjadi di Spiderwick. Ada dua kesimpulan penting saat Simon CS harus berusaha keras untuk mengumpulkan lagi buku panduan lapangan, lalu Timberlake menegaskan bahwa Lucinda belum mati. Help us find her. Okay, truce. For Lucinda. Helen baru saja sampai di depan rumah sakit tempat Mulgarat bekerja. Kebetulan hari ini adalah hari pertama Helen bekerja sebagai staf perpustakaan di sana. Terdengar suara riuh dari warga kota. Mereka memprotes rumah sakit gara-gara ada pasien ODGJ lepas. Warga khawatir dengan keselamatan kota dan anak-anak mereka terancam. Tanner selaku penggerak massa tidak senang dengan alasan Mulgarat tentang perihal ini. Dia pun langsung meninju Mulgarat. We have 10,000 signatures. That's enough to get a hearing. Simon, Jared, dan kawan-kawan sedang atur siasat. Mereka membagi dua tim untuk menyatukan kembali lembaran panduan lapangan. Jangan sampai mereka kalah cepat dari Mulgarat. Jared pergi bersama Emiko untuk mengambil lembaran panduan lapangan di ruang kerja Mulgarat dan hasilnya sukses. Helen tiba-tiba masuk dan nyaris memergoki dua remaja ini. Simon yang sedang menjalankan misinya tidak sengaja bertemu dengan Calliope. Dalam dialog mereka terungkap bahwa fakta kalau Calliope bukanlah anak Mulgarat. Gadis remaja itu sendiri yang mengungkap fakta tersebut. Dulunya, Spiderwick adalah sebuah hutan yang lebat yang dihuni oleh peri dan para monster sampai suatu ketika manusia datang dan membuat pabrik-pabrik megah. Para peri dan monster keracunan dan mereka merasa terganggu. Dapat disimpulkan, Calliope hanyalah siluman biasa yang membantu Mulgarat menuntaskan misi. Walaupun Calliope siluman, tapi percayalah, gadis ini jauh lebih baik daripada Mulgarat. Maukah kau menjadi temanku? Tanya Simon kepada Calliope. Belum sempat dijawab, Hatcher datang. Hei Simon, menjauh dari dia, tegas Hatcher. It's fine, it's fine, it's fine, it's fine. Like I said. Di rumahnya, Mulgarat sedang membuat kue. Tetangganya Stacy datang dan disuruh mencicipi kue tersebut. Diduga kuat, kue buatan Mulgarat telah dimasukkan racun. Stacy yang memakan kue tersebut seperti orang yang terkena hipnotis. Mulgarat menceritakan rencananya, lalu mengambil sebilah pisau dan You get to be my amuse. setelah berhasil mengumpulkan lembaran panduan lapangan, para remaja ini berhasil membuat sebuah keajaiban. Peri kecil muncul di hadapan mereka. Sepertinya kumpulan lembaran tersebut memang digunakan untuk memanggil peri. Sontak, setelah keberhasilan yang mereka lakukan ini, arus listrik mendadak terganggu. Mallory yang sedang mengadakan pesta di rumah terpaksa harus mengakhiri acara tersebut lebih cepat. Peri yang berwujud seperti kunang-kunang tersebut terbang tak tentu arah. Terdengar sepatah saran, buka jendelanya agar peri itu bisa keluar. Bukannya diturutin, Jared malah memukul peri tersebut dengan panci. Menurut Simon, tindakan saudara kembarnya tersebut kelewat batas. Dia menganggap Jared kejam. Jared yang merasa tersinggung langsung melayangkan pukulan ke wajah adiknya tersebut. Fenomena aneh lainnya, hampir semua remaja di kota ini tertidur lelap. Diduga kuat, semua ini karena ulah Mulgarat dan memang ini salah satu rencana monster jahat tersebut. Tapi dugaan itu rupanya langsung terbantahkan. Rupanya Jared biang keroknya, dia memasukkan unsur besi ke dalam makanan untuk mengetahui siapa saja peri atau monster yang ada di kota ini. Tanner yang tahu aksi tersebut membeberkan langsung ke hadapan Jared dan Helen. Putri Tanner, Bree, menemukan peri di ruangan rumah Helen. Tiba-tiba peri tersebut hidup kembali. Mallory yang ada di sana diam-diam menyaksikan adegan itu. Simon dan Calliope mendatangi rumah Mulgarat.
Pas dan kebetulan monster jahat tersebut mengajak dua remaja ini dinner di rumahnya. Hari ini tersiar berita di televisi tentang kabar hilangnya Stacy dan seorang inspektur polisi. Selain itu, kabar warga yang tertidur juga menjadi highlight. Belum lagi listrik padam yang menyebabkan sejumlah penerbangan tertunda. Entah bagaimana nasib kota ini selanjutnya. Jared menceritakan kepada Helen tentang perkelahiannya dengan Simon. Tiba-tiba Mulgarat datang. Tujuannya yaitu mencari Calliope yang sedari malam tadi tidak pulang ke rumah. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, Simon dan Calliope diajak makan malam oleh siluman tersebut, bukan? Tapi dapat dipastikan Simon dan Calliope belum mati. Saat ini mereka sedang berada di kota, tepatnya di terminal bus, dan punya rencana menemui mantan suami Helen sekaligus ayah Simon, Richard. Lantas, siapa yang akan menjadi tumpuan Jared untuk mengalahkan Mulgarat jika ibunya sendiri sudah tidak bisa diandalkan? Untuk membuktikan kepada Helen, Jared memberikan benda warisan Lucinda kepada sang ibu. "Ibu, dia adalah monster. Coba kau lihat menggunakan benda ini," kata Jared kepada ibunya. Mulgarat yang juga ada di sana sama sekali tidak takut. Dia bahkan mempersilahkan Helen mengambil benda tersebut dan hasilnya Mulgarat tampak seperti manusia biasa, bukan monster. Simon dan Calliope mendatangi sebuah bar untuk mencari informasi tentang Richard. Sementara itu, Mallory baru saja selesai latihan anggar dan sedang menenangkan diri di ruang ganti. Tak disangka, sebuah peristiwa aneh terjadi. Simon dan Mallory saling bertatapan lewat cermin dan bisa berkomunikasi, padahal kita sama-sama tahu bahwa kakak adik ini tidak berada di satu kota. Setelah menjelaskan tujuannya berada di New York kepada sang kakak, Simon menyelamatkan Calliope dari pria pemilik bar. Ya, pria pemilik bar adalah monster yang menjelma jadi manusia. Helen menghubungi Richard dan kebetulan Simon sudah tiba di sana. Helen meminta Richard agar menyuruh Simon pulang. Ucapan Helen didengar juga oleh Simon. Setelah Richard mengutarakan alasannya berpisah dengan Helen dan sejumlah hal lainnya, Simon pun segera meninggalkan lokasi. Mallory menceritakan semua kerisauannya tentang kota Spiderwick kepada Bree. Tiba-tiba Valentina yang juga ada di sana menunjukkan sosok dirinya yang asli. Ya, sebagaimana narasi sebelumnya, kota ini memang didominasi oleh monster dan peri. I will tell you everything. Mulgarat dan Helen keluar dari gudang, lalu Jared masuk ke sana diam-diam tanpa sepengetahuan mereka. Jared menemukan lembaran panduan lapangan. Setelah itu, dia melihat sang ibu sedang bermesraan dengan Mulgarat. "Sial, Mulgarat sudah berhasil menguasai hati ibuku," ucap Jared dalam hati. Jared coba menyembuhkan Emiko dari tidur panjang menggunakan petunjuk dari lembaran panduan halaman. Tiba-tiba Simon muncul. Jared merasa kecewa kepada saudara kembarnya tersebut karena dianggap telah berafiliasi dengan Calliope. Di ruang latihan, Mallory, Valentina, dan Bree sedang berdiskusi soal pedang Vorpal. Pedang yang dimaksud ini bukan sembarang pedang, melainkan satu-satunya benda yang mampu mengalahkan monster jahat yang ada di Spiderwick, termasuk Mulgarat. Selain itu, ada fakta lain yang terungkap. Valentina bukanlah siluman, melainkan manusia setengah peri. Mallory pulang dan meminta bantuan kepada Jared untuk menemukan pedang Vorpal. Jared sendiri mendadak ingat pesan dari mendiang Lucinda bahwa memang benar pedang Vorpal bisa mengalahkan monster atau ogre. Pedang tersebut bisa ditemukan di pasar Goblin. Tanpa menunggu lama, Mallory, Jared, Bree, dan Hatcher pergi ke sebuah swalayan. Dari sinilah jalan mereka bisa menuju ke pasar Goblin. Masih ingat dengan seorang pegawai swalayan yang pernah berbincang-bincang dengan Lucinda? Hubert adalah juru kunci pasar Goblin. Sementara itu di rumah sakit, sejumlah warga datang dan memprotes tentang fenomena tidur massal yang terjadi. Aksi kali ini berlangsung damai. Mulgarat beralasan semua ini terjadi karena keracunan air minum. Hatcher, Jared, dan kawan-kawan sampai ke pasar Goblin. Hubert menantang para remaja ini untuk bermain suit atau permainan gunting batu kertas, baru boleh membawa pulang pedang Vorpal. Taruhannya tidak main-main. Kalau para remaja ini kalah, harus menyerahkan ribuan gigi manusia kepada Hubert. Awalnya para remaja ini tidak ada yang sanggup mengalahkan si penjaga swalayan tersebut. Lalu akhirnya mereka terpaksa bertindak curang dan mengambil pedang Vorpal.
didn't order the latte. You can't escape me! I'll find you! Yes! Karena dianggap terlalu vokal, Tanner dikerjai oleh Mulgarat. Dari mulut Tanner keluar jamur, lalu perilaku pria malang tersebut seperti orang kena guna-guna. Tidak bisa berbuat apapun selain menuruti perintah Mulgarat. Jared dan kawan-kawan sampai di rumah. Mereka senang karena berhasil membawa pedang vorpal. Secara kebetulan, Jared memergoki Simon sedang mencuri lembaran panduan halaman untuk diberikan kepada Mulgarat. Jared merasa kecewa untuk kedua kalinya karena sang adik dianggap berkhianat. Imbasnya, Hatcher yang tidak tahu apa-apa kena pelampiasan emosi Jared. Mallory, Bree, dan Fallon sedang mencoba pedang vorpal. Unik, awalnya mereka semua merasa dibohongi karena pedang tersebut tidak memiliki mata. Satu persatu dari mereka mencoba pedang itu dan hanya Bree yang berhasil mengeluarkan mata pedang sakti tersebut. Jared yang dianggap sudah tidak terkendali langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis. Remaja itu dipaksa harus rawat inap. Pada malam harinya, Lucinda muncul dan memberikan wejangan. Jika mereka berpikir kamu gila, kamu harus tetap kuat. Pesan Lucinda kepada cucunya tersebut. Pagi harinya, setelah mengalami mimpi dan bisikan-bisikan goib yang buruk, Jared memutuskan untuk melarikan diri dari rumah sakit. What's that crashing sound breaking? Put your fears everything point clouding your everything is Jared menemui Helen di ruang kerjanya di rumah sakit. Jared menegaskan dia tidak akan meninggalkan sang ibu jatuh ke pangkuan monster. Lalu staf medis tiba-tiba masuk dan membawa Jared. Jared dibawa masuk ke ruang kerja Mulgarat. Jared kaget ketika mengetahui lembaran gambar wajah Mulgarat kembali utuh. Padahal sepengetahuannya, gambar tersebut sudah hangus terbakar. Kemudian Mulgarat menceritakan kisah masa lalu kehidupannya kepada Jared. Singkatnya, Mulgarat menolak dirinya disebut monster jahat karena penjahat yang sesungguhnya adalah manusia. Perang, perampasan, pengerukan sumber daya alam adalah sifat buruk manusia. I am born from their massacres. Be the antagonist of every fable and rhyme because I'm hungry. Moving from my woods into your town. William the fishmonger. Dorian the psychiatrist. He's my favorite. They're roles I played to punish the real war, racism, persecution. Even though my form may be grotesque, the monster. Setelah mendengarkan dalam tanda kutip dongeng Mulgarat, Jared pergi ke kamar Emiko dan mendapati gadis tersebut sudah tidak dirawat di rumah sakit. Jared pertanyakan keberadaan temannya itu dengan nada marah, lalu petugas menenangkannya dan digiring masuk ke kamar. Begitu sampai di kamar, Jared melihat peri kecil dari balik jendela. Jared dapat petunjuk dari peri tersebut berupa catatan dari Lucinda. Setelah membaca tulisan di lantai, Jared melihat Emiko ada di balik ventilasi sedang bersembunyi dari Mulgarat. Keesokan harinya, Simon datang mengunjungi Jared. Agak lain, permintaan Simon kepada Jared adalah lembaran panduan halaman. Jelas Jared enggan memberikannya, bahkan Jared sampai memeriksa Simon menggunakan benda warisan Lucinda. Dan hasilnya pun tidak seperti dugaannya, Simon tidak dirasuki monster. Setelah itu Simon keluar, lalu masuklah Mulgarat. Monster itu melakukan sejumlah trik, membuat wajahnya mirip orang-orang terdekat Jared, sekaligus membujuk agar menyerahkan halaman panduan atau disebut juga halaman naga. Akhirnya, tanpa sengaja pria berkacamata itu pun berhasil mendapatkan lembaran tersebut. Di area rumahnya, Helen sedang mencari petunjuk tentang semua misteri fakta yang terjadi. Mulgarat datang, lalu mengajak Helen bicara sambil makan malam di rumahnya. Untuk kali ini, Helen sepertinya tampak ketakutan dengan ajakan tersebut, padahal sebelumnya bisa dibilang ibu tiga anak ini suka kepada Mulgarat. Setelah fenomena tidur massal, sekarang timbul penyakit jamur massal. Kali ini dapat dipastikan pelakunya adalah Mulgarat.
Timberlake datang ke kamar Jared lalu membantunya untuk keluar dari rumah sakit. Tak lama setelah itu, Jared bertemu dengan Mallory. Kemudian mereka pergi ke hutan untuk mengatur strategi bersama Bree, Simon, dan Hatcher. Saat ini, suasana kota sedang tidak kondusif. Dan anehnya, lagu favorit Lucinda terdengar dari pengeras suara yang ada di kota. Begitu sampai ke dalam hutan, Mallory menunjukkan kepada Jared kalau sosok yang paling kompeten memegang pedang adalah Bree. Ketika Bree yang memegang, mata pedang langsung muncul. Tapi jika diserahkan kepada orang lain, mata pedangnya hilang. Para remaja sudah bersiap masuk ke rumah dan Mulgarat ada di dalam. Skenarionya, Simon dan Jared pura-pura bermusuhan, sementara yang lain mencari warga yang disandera oleh Mulgarat. Find them! Go! Jared bertemu dengan Helen. Hari ini Mulgarat memang punya agenda menjamu Helen makan. Bahkan sampai gaunnya pun disiapkan. Namun kali ini Helen tidak sendiri. Dia mengajak Jared ikut bersamanya. Sampai di meja makan, pramusaji datang membawa makanan, disusul dengan Mulgarat yang ikut muncul. Intip sejenak aktivitas Bree dan Mallory, mereka mendatangi kediaman Tanner untuk mengambil sebuah buku dan aksi mereka ketahuan. Tanner muncul, tapi seolah jati dirinya telah hilang, seperti dikendalikan oleh jamur. Karena dianggap berbahaya, Mallory membuat Tanner pingsan dan mengajak Bree keluar dari tempat ini. Tiba saatnya makan. Sebelum memasukkan hidangan ke dalam mulut, Helen teringat dengan pesan Lucinda dalam visi sebelumnya. Aduk teh buah menchinil menggunakan jari, maka kau akan selamat dari Mulgarat. Begitu dipraktekkan, Helen dan putranya langsung pindah alam. Mereka bertemu dengan Lucinda di dimensi lain. Dalam keterangannya, Lucinda mengaku merasa dirinya adalah Ratu Peri. Selain itu, semua perilaku Lucinda yang dianggap aneh semasa hidup semata-mata dilakukan untuk mencari keberadaan ayahnya, Arthur. Setelah semuanya diungkap, Lucinda pergi dari hadapan Helen dan Jared. Buku yang diambil oleh Mallory dan Bree adalah buku yang paling dicari oleh Mulgarat. Di hadapan Mulgarat, Mallory berani mengancam akan menghancurkan buku tersebut jika monster jahat ini berani menyerangnya. Diam-diam dari belakang, Bree sudah bersiap untuk menyerang Mulgarat menggunakan pedang dan hasilnya... Karena tidak mempan, sekarang gantian Mulgarat yang akan menyerang Bree. Begitu hendak diserang, Mallory sigap. Ya, akhirnya pedang ini mau berfungsi di tangan Mallory. Pertarungan antara Mallory versus Mulgarat pun terjadi. I did it. Jared dapat petunjuk dari Timberlake cara mengalahkan Mulgarat. Sebenarnya semua petunjuk ada di buku panduan. Helen meyakinkan putranya agar mau membantu menyelamatkan situasi saat ini. Akhirnya Jared setuju. Petunjuk yang ada di dalam buku dibaca. Sementara itu, Mallory yang sudah kalah bertarung diselamatkan oleh Helen. Menurut instruksi dari buku panduan, semua orang yang ada di sini harus bersiul untuk memanggil monster sungai, troll. Karena hanya troll lah yang sanggup mengalahkan Mulgarat. Selain troll, kawanan peri juga akan segera muncul untuk menyelamatkan warga dari semua fenomena aneh yang terjadi. You'll always be in my heart. Situasi rumah dan kota kembali kondusif. Masih ingat dengan isi telur yang pernah dilahap Calliope dan diteteskan darah oleh Mulgarat?
Ternyata telur tersebut adalah telur naga, dan sekarang telur sudah menetas. Menurut Jared, mereka harus segera membunuh bayi naga tersebut karena jika naga ini tumbuh besar, maka akan berubah jadi Mulgarat. Sialnya, aksi membunuh bayi hewan mungil tersebut dianggap terlalu ekstrim. Mereka menolaknya dan Jared pun mendadak jadi tidak tega. Tiba-tiba muncul Jared lainnya yang mengaku sebagai Jared asli. Bahkan Jared yang baru ini berani memegang besi atau logam dan tidak terjadi apa-apa. Tanpa pikir panjang, Mallory menusuk Jared lama dan jasadnya pun tiba-tiba menghilang. Padahal faktanya Jared yang baru saja muncul adalah Jared palsu. Tangannya terluka ketika memegang besi tadi. Sementara Jared yang ditusuk Mallory adalah Jared asli. Sekarang dia sedang berada di alam lain dan bertemu dengan Anthony. You look like you could use a hand. Arthur Spiderwick? Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!